Sampai ke bulan, Bang. Eh. Jadi maksudnya suka menganggap remeh. Ya, silakan. Ini bot nggak asli nih, dari warnanya nampak ketahuan. Maaf lah Bang, ini memang harus dibahas Bang. Iya. Justru aku sih senangnya yang ini gitu. Makanya aku mau balikin dia ke fungsi dia yang sebenarnya. Makanya dicicil. Itu makanya nyisip cat poles-poles nanti dulu lah. Ini dulu satu-satu gitu kan. Itu bot nggak asli itu. Berarti Ketahuan. nekat aja aku kemarin aku pakai jauh tuh. Tapi dia kuat sih kuat ya makanya. Cuman ya gitu deh. Tapi ngomong-ngomong baut begini, Ducati kayak gini bautnya. Sakit hati kalau Ducati. Lunak ya. Iya, Kenapa bang? nggak ngerti aku gimana Bang. Enggak maksudnya filosofinya apa gimana? Udah ya, jangan pakai extension ya. Itu maksudnya Ini udah di loket belum? dia udah ada Loctite-nya. Udah ada yang ada karet Loctite. merah itu. Udah, maksudnya secara jadi ginilah maksud aku itu biasakan torsi sekian kilo itu kita juga sudah bisa merasakan dengan ini. Jadi keyakinannya di situ. Kalau dibikin pakai ini, pakai extension ini, itu resikonya besar. Nggak yakin nggak? Jadi maksudnya begini. Dari manual biasanya penguncian ini sekian kilo, penguncian ini sekian kilo, itu kan baut besar baut, fungsi baut itu kan sesuai dengan peruntukannya. Jadi dibikin sekian kilo besarnya baut itu, nggak mungkin baut itu hanya cukup untuk baut kecil ini dikasih bautnya sampai baut yang 10 mili 8 mili nggak mungkin. Nah jadi dengan kekuatan segitu dia udah cukup. Nah untuk kuncinya juga ya pasti dengan nggak mungkin baut 10 ini kuncinya sepanjang ini pasti putus Iya, Bang. lah. Nah kita tuh yang bisa ngerasakan, jadi sensitivitas mekanik itu harus inilah, nggak perlu pakai kunci torsi pun. Nah itu Dia udah- sebenarnya by teori ada ya, kunci sekian torsi. ada Cuman dapat dari pengalaman bisa juga bang ya. bisa, tapi maaf bicara kalau sudah terlalu kompleks, multi silinder, mesin 4 silinder, Ya. itu baut-baut yang khusus dalam itu janganlah coba untuk menganulir lupa, menganulir salah, menganulir ini sebaiknya ikuti SOP-nya. SOP-nya itu pakailah buku. kunci torsi, bacalah buku. Karena baut itu bang, kalau di dalam yang kayak di dalam engine, Ya. bautnya itu materialnya pasti sudah beda dengan luar. Ya ada cerita yang mekanik Kawasaki yang dari Jepang tuh kan. Jadi pas dia bongkar tuh dia buka buku. Iya. Ada yang nanya, kenapa Masih kok buka buka buku buku? Padahal dia yang menciptakan buku itu kan. Oh iya kata dia, manusia bisa lupa kata dia. Makanya Terus itu- meyakinkan. Makanya itu lagi. Walaupun dia hafal isi buku itu, nah tetap dia buka. Mantap ya? Nah, terus baut di dalam engine itu, baut itu bang apalagi di fungsi-fungsi utamanya, itu baut biasanya materialnya ya kadar baja atau kadar apalah itu biasanya lebih tinggi. Itu baut dikunci kuat putus, Ya, bukan lupa kunci, kurang sedikit baut lepas. bahaya. Nah, itu jadi serba salahnya di situ. Oke bang. Di conrod tuh di stang piston, apalagi kalau yang di mobil atau di motor-motor 4 silinder Convert itu. tuh connecting itu rod. Connecting rod, stang piston, conrod itu istilahnya. Kalau di motor besar kan dia nggak pakai press, pakai pen gitu, nggak, dia pakai murbaut, pakai klem lagi. Tapi kita dari pengalaman itu maksudnya cobalah mesin baru belum pernah dibuka, ketika kita buka itu terasa kok, maksudnya ratanya sama ya. Nah ketika kita kunci, kalau orang suka bereksperimen, oke, ketika dikunci ikuti torsi, coba satu ikuti torsi, satu enggak, udah kunci bener-bener yang torsi, kunci yang enggak, rasakan oh segini. Ketika kunci misalnya itu harus sekitar 10 kilo torsinya, ketika dengan kunci tanpa torsi, sensitivitas kita, feeling kita ngerasa oh 10 kilo itu seperti ini. Disitulah mulai belajarnya. Iya. Sederhana memang hal-halnya. Coba lihat kanvas lama ya. Coba nanti ini dia membentuk pola ini dulu, membentuk. Nah itulah, nampak kan? Ya, Yang mengkilat itu kena, yang tidak mengkilat nggak kena. betul bang. Nah jadi kalau dia paksakan sampai mundur kena, ya tentu dia harus ngikuti kontur. Nah berapa duluan yang lebih tinggi dia makan, lebih rendah dia nggak Iya. dapat makan. Daya rem berkurang Iya. sampai duduk
sekian kira-kira mungkin sudah seminggu 2 minggu baru duduk, nah otomatis kanvas pasti udah akan tipis. Nah ini ketika kanvas baru, Iya, jadi kayak gini, ada bilang, wah ini rem RR nih Senin Kemis, nggak bagus, gini-gini. Aku nggak percaya, menurut aku ada yang salah di operasional atau pemasangan atau apa gitu. memang Masa sih nggak bagus remnya gitu? memang RR kesannya kalau orang yang suka salah pengereman, suka salah ini. Jadi cenderung mereka mengutamakan rem belakang, rem depan itu tidak, padahal kan terbalik. 70-30 Ya. minimal kan, 70% rem depan, 30% Nah. rem belakang. Memang sensitivitasnya dibuat seperti itu, jadi memang dia tidak terlalu pakam lah. Setuju, dari Karena, size iya. aja udah beda kan Bang ya? Ya, enggak, maksudnya dari sisi ini misalnya ini apa? Desain. Tuas rem, Iya. jarak dari titik tumpuan ke Nggak bisa titik se-full ininya, tangan gitu Bang pasti ya? nggak bisa. Jadi cenderung dia memang seolah-olah tidak pakam, tidak ini. Nah orang memaksakan untuk itu, dia bilang kurang lebih sebenarnya tidak. Siap. Karena sebetulnya itu dirancang supaya orang tidak bablas ngeremnya ini. Nah cuma orang yang suka salah prosedur ngerem, ya dia pikir ngerem itu harus rem belakang dulu, ya makanya dia bilang kurang pakam, harusnya di depan kan. Oke Bang. Ya sebagai bukti, di belakang nggak ada, di belakang piringan cakram itu yang besarnya sampai 300 mili nggak ada, pasti yang di depan. Terus kaliper yang depan itu bisa Besar. double disc, Iya. 8 piston, Tuh. 9 piston, 12 Belakang piston. cukup. Belakang itu paling banyak itu 2. Bahkan kalau di motor-motor besar, ya 2, ya single piston cuma saling berhadapan. Iya. Nah itu sebagai bukti. Tidak Iya. pernah belakang itu double disc Sama semua kuatnya berwarna, atau bahkan bisa lebih nggak kuat ya, nggak Itulah bikin celaka. Ya itulah sebagai bukti bahwasanya untuk pengereman pasti di depan lebih dominan, Oke. dan karena belakang pun. Jadi kalau yang depan itu kan kita kelajuan mesin segala macam itu depan dulu kan yang berhadapan dengan medan, dengan jalan segala macam. Belakang ini hanya Bantu. dengan engine brake aja belakang sudah bisa berhenti. Iya bener. Jadi yang fungsi paling utama itu di depan. Tapi tuh Bang ya, itu tuh ya nggak semua orang tahu. Aku aja dulu taunya tuh memang belajar, ada yang ngajarin gitu, Ya, cara ngerem itu. Ngerem yang betul. Kalau enggak kan, nah ini terakhir ada temen juga tuh ya kemarin MT25 tuh kan Bang, gitu juga dia. Kelihatan pas cornering kan. Oh, gerak belakangnya bilang kebanyakan tuh ya, dah ikut ya gini, ya depan. Nah, dia baru dia nge. Nah, sekarang dia pelan-pelan udah berubah tuh cara ridingnya. Banyak yang salah kaprah berpikir, wah rem depan nanti kebalik, rem depan, ya rem depan Emang yang sepeda. bagaimana? Ya Zaman sepeda ya. kaget lah, iya. Mungkin rem depan yang agak aneh itu kalau mungkin yang kayak begitu, itu kejadiannya di Vespa. Oh ya, Nah, siap kalau Vespa siap. itu mungkin, Iya. itu memang agak, jangan salah-salah, Vespa bannya kecil, jadi sekali slip, sekali melintir, Iya. traksi di ban di jalan nggak dapat, ya pasti kebalik lah Vespa memang. Tapi kalau di motor besar enggak lah. Kemudian kalau sudah sensitivitasnya udah terbiasa, kita udah feel-nya udah dapat kok. Oke, Bang Vera, ini direkam. Terima kasih. Aku pikir Nggak apa-apa, ini nanti buat Bang dokumentasi bengkel juga nih. Udah 8 menitan nih. kebanyakan itu malah. Demikian cerita kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.